Selamat pagi saudara-saudari, sahabat sekalian. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 8 Januari. Kita merayakan Hari Raya Yesus menampakkan diri atau biasa disebut Hari Raya Epifani. Pada hari ini saya akan mengunjungi dan merayakan misa pertama di stasi apa namanya itu? Bangun Sari B. Bangun Sari B, yang dulu disebut Binjai Baru, tapi sekarang namanya menjadi Bangun Sari B. Kenapa ada B-nya? Karena ada juga Bangun Sari yang satunya, yakni di daerah Rawang di sana. Saksikan kegiatan kami, kegiatan pastoral kami. Semoga Tuhan memberkati kita hari Minggu ini. Haleluya, puji Tuhan, hosana.
Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Barangkali atau pasti pernahlah kita dalam hidup ini memasuki suatu ruang yang gelap. Kalau kita sudah masuk dalam ruang gelap itu, maka sepertinya kita sudah tak mempunyai harapan lagi. Kita berada dalam posisi putus asa. Kita berada dalam kebingungan memilih mana yang terbaik. Atau mungkin kita merasa tak ada lagi yang terbaik dalam hidup ini. Mengapa terjadi demikian? Biasanya itu terjadi ketika kita mungkin baru jatuh dalam dosa. Nah, pada saat kebingungan, pada saat kegelapan itu, ada semacam dorongan dari kita untuk bertanya bagaimana cara keluar dari suasana itu. Atau mungkin kita bertanya, masih adakah sinar atau cahaya atau terang yang menjadi penunjuk jalan dalam hidup kita. Maka saudara-saudara, dalam bacaan pertama kita mendengarkan di mana Yesaya memberikan pengharapan kepada bangsa Israel. Lewat Yesaya, Tuhan tetap datang memberikan pengharapan. Apa dikatakan tadi? Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Ajakan ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena tidak hanya mengajak untuk bangkit, tidak hanya mengajak untuk semangat, tapi juga supaya menjadi sumber semangat. Nah, maka dikatakan bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Nah, hari ini adalah hari raya, karena hari ini Tuhan memberikan jalan kepada orang Majus, ahli bumi, orang pintar. Maka mereka biasa disebut raja. 3 raja dari timur, orang Majus dari timur. Nah, orang Majus ini yang membuat mereka menjadi tak bisa berkata-kata karena mereka melihat bintang. Dan mereka merasa bintang itu cukup aneh. Kenapa bintang itu bisa bergerak? Bintang tak pernah bergerak. Tapi bintang itu bergerak seolah-olah menunjukkan bahwa mereka harus pergi ke arah mana bintang itu akan berjalan. Dan memang pada waktu itu tersiar atau ada berita viral, yakni apa? Raja Yahudi sudah lahir. Masyarakat Yerusalem gempar, dan terutama yang paling gempar ialah Herodes, karena dia merasa, siapa raja yang lahir? Bukankah aku raja? Maka ketika dia mendengarkan ada orang pintar ahli astronomi sedang mencari anak itu, dia langsung menjemput mereka dan berkata, pergilah, jumpailah anak itu, dan kalau sudah jumpa dengan anak itu, dan apa yang terjadi dengan bimbingan Tuhan, dengan bimbingan bintang itu, orang Majus itu berjumpa dengan Tuhan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah Dia, menyembah Yesus yang berlahir itu. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, emas, rupa, dan mur. Ini perjumpaan yang luar biasa. Pertanyaannya, pernahkah kita berjumpa dengan Tuhan? Dan karena kita begitu senangnya berjumpa dengan Tuhan, kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, bahkan yang paling berharga dari hidup kita. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Mereka mempersembahkan anak itu kepada anak itu, yakni emas, rupa, dan mur.
Inilah ungkapan sukacita, ungkapan kegembiraan hati mereka, karena mereka berjumpa dengan Tuhan, karena mereka berjumpa dengan Mesias. Nah, hari ini kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita buat? Harta apa yang paling berharga yang kita persembahkan kepada Tuhan hari ini? Karena itu saudara-saudara terkasih, apa yang mau kita laksanakan ke depan? Pertama ialah mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan pengharapan, Tuhan selalu memberikan jalan kepada kita. Yang penting mau kita laksanakan ialah kita serahkan dan kita percayakan Tuhan akan mendampingi, menunjukkan jalan kepada kita, sehingga kita dapat pergi melalui jalan lain. Kenapa tidak dari jalan yang ditunjukkan Herodes? Karena Herodes memiliki niat jahat. Maka dikatakan mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Jalan lain itu apa? Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, di saat ada kegelapan itu masuk dalam hidup kita, kita mengadakan pembedaan roh. Ya. Roh mana yang kita ikuti? Banyak roh, ya. Dan banyak roh jahat. Tapi yang kita ikuti seperti orang manusia ialah roh yang baik. Bisikan Tuhan, bisikan malaikat. Dikatakan tadi, kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, supaya kita jangan kembali kepada dosa yang sama, dosa yang lama, maka kita harus pulang lewat atau melalui jalan lain, melalui jalan kemauan kehendak Tuhan. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku datang padamu. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan. Kebutuhan putramu, terima kasih Tuhan. Kuserahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Dalam kemuliaan-Mu, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan. Tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, berkat Kristus, tubuh 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 Kristus, berkat
Kristus, berkat Kristus, tubuh Kristus, berkat Kristus.